kita banyak kesamaan baik dari CV maupun dari alumni ya. Mudah-mudahan BPN akan lebih baik lagi dengan adanya Wakil Menteri ATR ini kan BPN. memang pelayan ya, pelayanan publik. Jadi nilai keberhasilannya itu kalau pelayanan itu cepat, orang mendapatkan haknya sesuai dengan haknya, sesuai hukum yang berlaku. Juga dia puas gitu, dan tidak mungkin kebijakan publik akan memuaskan semua orang. Nggak mungkin. Pasti ada korbannya, pasti ada yang dirugikan. Saya pernah naksir 7 perempuan, itu 7 kali ditolak artinya. Cuma 1 yang nolak karena alasan kaki. Kalau mau jujur, saya mau jadi insinyur penerbangan. Cuma brengseknya begitu saya masuk, programnya habis. Jadi saya masuk hukum dengan bayangan setelah lulus saya mau kerja di LBH. Gaji pertama 10.000 sehari. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Surya Chandra, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang baru saja dilantik pekan lalu. Ada yang menyebut Surya Chandra ini mewakili 3 minoritas. Pertama, beliau seorang keturunan Tionghoa, beliau non-Muslim, dan Surya Chandra ini sejak umur 6 bulan mengidap polio sehingga dianggap mewakili disabilitas. Seperti apa jalan hidup seorang Surya Chandra sehingga bisa dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi wakil menteri? Kita sapa langsung Mas Surya Chandra. Apa kabar Mas? Sehat Mas Alex. Mas apa bro nih nanti? Apa aja. Bebas ya. Mas Surya, ini kan banyak orang bertanya-tanya Mas Surya ini kan kalau kita lihat CV-nya lebih banyak ngurusi perburuhan gitu kan. Sekarang mau ngurusi agraria. Merasa pas nggak sih ditempatkan di sini? Kalau basicnya kan hukum ya. Oke. Kalau hukum ya berarti ada pembuatan, penegakan, mekanisme kontrol segala macam sama aja gitu. Dan memang kalau soal product knowledge bisa belajar. Tapi tampaknya satu yang dianggap penting kenapa saya ditaruh di sini oleh Pak Jokowi itu kan pengalaman panjang saya bekerja dengan masyarakat. Karena permintaan dan tugas khusus dari beliau adalah membantu Pak Sofyan terkait penyelesaian konflik agraria. Dan ini sangat terkait tuh dengan macam-macam persoalan sosial, ekonomi gitu ya, politik, dan kombinasi saya dianggap tepat barangkali untuk membantu itu, melengkapi yang sudah dengan baik disiapkan di sini oleh Pak Sofyan dan teman-teman. Dan justru kalau saya pikir-pikir sekarang, saya lebih pas di sini daripada di Menakar kalaupun dipilih ke Menakar gitu ya. Kenapa? Di sini tuh lebih komplit ya, maksudnya agraria, pertanahan itu kan isu yang sangat mencakup yang pasti seluruh manusia Indonesia tinggalnya di atas tanah gitu, nggak ada yang di bawah tanah kan, dan butuh tanah untuk hidup, nggak ada yang hidup bahkan yang kita punya suku anak di laut pun tetap harus ke darat gitu untuk cari air tawar dan seterusnya. Dan ini komplit ya, jadi punya nuansa sangat luas untuk kita bisa bikin perubahan gitu. Kalau kementerian ini melakukan yang terbaik, pelayanan bagi masyarakat yang sangat baik, saya kira ini sangat membantu yang mimpinya Pak Jokowi untuk pengembangan sumber daya manusia itu. Karena nyangkut hajat hidup orang banyak gitu, secara langsung. Secara umum pemetaan problem-problem kita di bidang agraria sampai bisa konflik, karena ada yang sampai puluhan tahun ya turun-temurun, apa sih? Sebagian itu karena memang ada perbedaan persepsi. Misalnya kan kalau masyarakat adat tinggal di satu kawasan, entah hutan atau yang kemudian yang masih belum jelas begitu, itu dia karena udah lama di situ bertahun-tahun dan mereka nggak punya identitas. Tapi sebagian lagi ada yang mematok itu dan kemudian menjadi seolah-olah ada haknya. Seperti HGU misalnya, dan HGU ini kan berbenturan dengan masyarakat gitu. Dia punya dapat HGU dia, tapi masyarakat sudah ada di situ.
ada HGU tapi nggak dikelola sekian lama, tapi haknya ada terus. Jadi kalau mau dipindahkan pun nggak bisa begitu sembarangan. Sementara ada masyarakat yang sudah tinggal di situ. Nah ini kan yang mau diterobos-terobos dengan program reforma agraria itu misalnya. Memberikan hak bagi mereka yang belum punya tanah khususnya gitu ya. Nah dari situ saya kira memang kombinasi dari berbagai hal, ada regulasi juga, ada soal pelaksanaan regulasi, ada sikap mental juga dari aparat maupun ketidakpahaman masyarakat atau bisnis gitu ya. Tidak selalu semua negatif, cuma mungkin karena nggak ngerti dan ada kesulitan akses barangkali. Kita ngecek gitu ya. Ini siapa sih punyanya yang pasti gitu. Nah itu kan komplit ya, jadi masalahnya nempel-nempel. Mas, terkait dengan hubungan dengan Pak Sopyan, Pak Menteri ya, pembagian tugasnya seperti apa? Sementara saya coba memikirkan itu, Pak Menteri seperti perintah Pak Presiden, minta saya coba pikirin tentang itu, disiapkan solusi-solusi kreatif apa yang bisa dibayangkan. Kalau perlu yang lebih sifatnya menyeluruh gitu ya, tidak sektoral lagi, karena ini persoalannya kan tadi sangat kompleks ya. Kalau konflik agraria itu meliputi banyak hal dan tidak cuma kementerian ini, ada Pemda juga penting diajak diskusi, terus juga kementerian lain seperti Kementerian KLHK, Kehutanan itu kan ada sebagian yang nempel-nempel begitu. Itu yang mesti coba dipikirkan, dan selanjutnya ya membantu pekerjaan Pak Menteri dalam segala hal yang lain gitu. Dan bagi saya ini kayak sekolah lah di sini saya. Pak Menteri ini kan salah satu menteri yang saya sangat percaya integritasnya ya, beliau ini Pak Sopyan ini, dan ditaruh di sini ya cocok lah menurut saya. Kami nggak akan korup yang pasti, kami sendiri, dan kalau ada masalah segala macam kan jadi berileks, nggak ada beban gitu. Sejak kapan Mas Surya mengamati sosok Sopyan Djalil sehingga bisa langsung menyimpulkan seperti itu tadi? Sebetulnya saya itu kenal pertamanya dari istrinya, Ibu Ratna. Ratna Megawangi. Iya kan, dia kan punya Sekolah. parenting gitu, kayak grup parenting, nulis buku banyak gitu ya. Ya, Saya kolumnis juga kan ya. ternyata jadi ini dua figur yang berbeda gitu. Ternyata mereka suami istri, baru belakangan saya tahu. Nggak terlalu sampai detail. Dan bagi saya Pak Sopyan udah lama kan, beliau ini apa ya, veterannya menteri kan, udah 4 kali gitu. Presiden boleh berganti, menterinya tetap Sopyan Djalil. Berganti, ya. Dan pasti ada sesuatu yang istimewa. Kok bisa dalam pemerintah? Kita kan pikir selama ini presiden itu cuman kepentingan yang bicara. Nah kalau kehadiran Pak Sopyan bagi saya itu menunjukkan enggak juga. Kepentingan-kepentingan seorang presiden, dia harus mikirin juga performance, kinerja, dan itu buktinya Pak Sopyan. Karena beliau itu dipakai, diminta karena memang kualitas gitu, dan kualitas ini kan nggak datang tiba-tiba ya Mas. Artinya proses hidup dia, terus juga nama baik dia kan nggak terbangun tiba-tiba. Artinya ada proses yang memang ada pembuktian terus-menerus. Tidak cuma sebelum dia berkuasa, tapi khususnya pada saat berkuasa seperti itu. Dan saya kira ya itu kali ya yang saya melihat Pak Sopyan ini ya, BUMN bagus. Ada teman-teman di BUMN cerita oke. Kominfo oke gitu loh, artinya bisa geser beberapa raksasa gitu ya. Terus Bappenas pernah ya, terus di sini. Jadi kalau buat saya di sini mah kayak disuruh berguru aja sama Pak Jokowi. Udah kamu belajar dong Pak Sopyan. Kalau berguru mah mau naik ke jenjang lebih tinggi dong, punya cita-cita itu ya. Kalau Pak Sopyan udah 4 kali, masa sih sekali aja saya nggak bisa. Tapi itu kan joke ya, tapi intinya adalah satu kesempatan istimewa bekerja dengan orang baik, membantu presiden juga yang baik. Saya kira saya siap lah. Mas Surya sendiri ngerti akan masuk kabinet persisnya kapan? Malamnya, Kamis. Dihubungi? Hampir jam 11, ketum nanya, nih bro, kita dikontak soal istana dan bro diberi kepercayaan untuk menjadi menteri. Gitu. Bukan dari Pak Pratikno atau menteri baru lain? Belakangan ditelepon, dikonfirmasi bisa datang nggak besok.
Kalau nggak bisa datang nggak jadi sih dilantik kali ya. Terus ya udah berlanjut. Sisgres udah ngasih tahu posnya bakal Udah diminta untuk. kasih tahu dan siap ya bro, semangat ya gitu-gitu. Itu kan kayak bapak tadi siapa tuh, ya terima aja gitu. Nanti belajarnya dalam proses kan, karena prinsipnya kalau kepemimpinan di kementerian ini, Menteri maupun Wamen ini kan strategik mas. Ya. Yang penting keberanian dia mengambil keputusan dan melaksanakan yang dia mau putuskan, mampu mengontrol gitu ya. Dan ini udah beyond subjek saya kira. Artinya kalau dia ada leadership, ditaruh di mana aja bisa. Saya sekarang ya tunggu aja ya setahun 2 tahun nih. Kayaknya saya ditaruh di mana aja juga bisa. Karena gurunya baik, terus lingkungannya juga memberi peluang gitu. Ini kantor ini punya 500 loh, apa tuh, kantor Di daerah-daerah. pertanahan di daerah. Pegawainya 19.000 yang PNS, 18.000 yang PTT yang tidak tetap. Masif. Dan kalau saya dikasih kesempatan bisa membantu proses itu kan saya belajar juga dari situ, dan dengan scope yang segitu besar, kerjaannya kan banyak gitu ya. Dan kalau udah kayak gitu, kita terlatih. Jadi apapun itu, dan oke, gitu, cepet gitu loh. Dan kalau ini langsung dapat ada masalah, oke, poinnya ini poinnya, set, kompilin, langkahnya apa, masuk. Itu yang saya perhatiin kalau saya ngobrol sama Pak Sofyan, dia cerita gitu kan, macam-macam ceritanya kan, kadang terkait pekerjaan, kadang kisah-kisah hidupnya. Itu saya simpan itu mas, kalau ditanya ulang saya hafal. Karena bagi saya menarik ya, bagaimana beliau, tak, wah ini soft skill yang nggak bisa apa istilahnya? Didapat dari nggak ada bangku sekolahnya, kuliah, ya. Harus dipraktekin sendiri langsung dan ngerti. Tapi basicnya harus ada. Nah, saya kira kelebihan yang lain dari Pak Sofyan, saya kira ya integritas dan ketulusan gitu. Itu yang leadership mungkin orang punya, tapi kalau kurang yang ini, lain hasilnya gitu. Mas Surya, boleh cerita sedikit soal pribadinya dong? Ini kan hukumnya juga keren ya, di Inggris, di Belanda. Sebetulnya apa sih yang membuat Mas Surya tertarik dulu bidang hukum? Kalau hukum punya pengalaman yang traumatik nggak? Oh, ini gue harus jadi pengacara, bisa membela diri misalnya, kayak gitu-gitu nggak? Kalau mau jujur, saya mau jadi insinyur penerbangan aslinya. Nah, kenapa saya bisa? Kan waktu SMP itu mikir-mikir mau apa ya. Terus tetangga itu ada yang sekolah penerbangan, teknik penerbangan ke Belanda, dapat beasiswa. Oke. SMA-nya di mana? SMA 68. Salemba ya? Yang Salemba, makanya saya masuk situ. Cuma brengseknya begitu saya masuk, programnya habis. Jadi antara kelas 1 saya bagus banget nilai untuk matematik, fisika, yang bidang-bidang teknik. Begitu program ditutup, rada bingung tuh, malas. Jadi nilai turun. Dan akhirnya pas kelas 3 saya mulai mikir, ini sekolah apa ya? Karena pada saat itu kan ada 2 kakak saya harus DO karena nggak punya duit di rumah orang tua, mampu bayar kuliah. Jadi saya mikir, waduh kalau gini saya harus masuk negeri dan atau swasta yang paling murah. Waktu itu hukum paling murah, nggak ada apa lab, nggak ada ongkos-ongkos yang lain lah, cuman beli buku palingnya gitu. Nah kalau negeri kenapa hukum? Karena relatif masuknya lebih gampang daripada teknik. Ya kan persaingannya kalau di teknik kan 250-an terus 220. Sebagian orang mau bilang 200 banding 1 kan. Jadi waktu saya masuk UI itu saya di UI mas. Itu 200 banding 1. Jadi yang masuk UMPTN dulu namanya. Satu kursi diperebutkan 200 ya. orang. Dan negeri murah, kuliahnya begitu kuliah di negeri ya aman lah, paling enggak saya yakin saya bisa lulus. Karena masuk nggak lulus kan trauma dong. Iya. Gitu. Jadi udah mikir tuh dari zaman dulu ya, walaupun masih bocah ya harus mikirin itu ya, karena kalau nggak realistis. Yang saya pikir itu yang paling pas. Tapi lama-lama saya suka juga bidang ini, mulai kenalan dengan tokoh-tokoh waktu SMA itu kan
saya kelas 3 sebelum pilih bidang itu ada Adnan Buyung nih, ada Yap Tiam Hin. Ya, ya. Jadi saya masuk hukum dengan bayangan setelah lulus saya mau kerja di LBH. Jadi apa mau kerja LBH langsung, LBH yang di Ponorogo ya, LBH YLBHI. Karena nggak tahu, suka aja dengan kerjaan kayak gitu. Jadi kenapa saya putuskan waktu kelas 3 itu saya mau ke hukum dan setelah itu saya masuk LBH. Nggak kepikiran. Emang keren banget ya, LBH itu emang keren banget ya. Secara ekonomi emang bagus bayarannya. Enggak juga. Gaji pertama 10.000 sehari. Waktu itu dan magang kan. Enggak, cuman ini ada untungnya juga ya, karena adik saya kan sekolahnya relatif baik juga, dia sekolah di STT Telkom. Terus dia pas lulus itu kan langsung ikatan dinas. Di Bandung ya. Jadi relatif secara ekonomi orang tua udah nggak ada beban. Nah ketika nggak ada beban dalam waktu beberapa tahun kan ekonomi juga udah jadi baik kan. Mereka relatif nggak terlalu butuh uang cepet-cepet dari anak-anak, relatif gitu ya. Dan saya mikir juga kalau saya kerja LBH pendapatan segitu, orang tua gimana? Oh kayaknya nggak apa-apa tuh orang tua, saya ikutin hobi aja jadinya setelah itu. Jadi saya bekerja dengan passion ya, dengan hobi, dengan kesukaan. Saya suka kerja di LBH itu. Banyak hal saya belajar ya, dan ketemu sama orang-orang yang sama dengan saya dulu pengalaman keluarganya gitu. Dan saya kira ya itulah yang membuat bertahan. Kalau saya nilai orang tua Mas Surya juga keren. Udah susah-susah nyekolahin, kerja di LBH gaji 10.000, kalau orang tua lain pasti udah maki-maki, lu ngapain sekolah di UI? Gaji pertama saya kasih dia semuanya, yang hari pertama, yang bulan pertama. Selebihnya saya pakai sendiri. Latar belakang orang tua apa sih? Dagang Pedagang. ayam potong. Di Pasar Jatinegara. dekat stasiun situ ya. Keluarga berapa orang? 7. Mas nomor? 6. Nomor 6. Pengais bungsu ya kalau orang Sunda Ya. bilang pengais bungsu. Tapi saya dan abang saya tuh jauh, beda 6 tahun. Nah mereka udah dewasa, saya baru lahir, jadi itu juga membantu ya. Kalau ini kan crowded nih, 5 pertama ya udah rame ya, jadi perhatian mungkin kurang. Tapi ketika saya meranjak anak-anak dan remaja kan udah ada yang jagain selain orang tua. Karena orang tua kan dagang. Pagi dagang ayam potong, malam dagang nasi uduk. Jadi in between tidur. Istirahat kan. Itu begitu saban hari selama bertahun-tahun gitu. Dan ya anak-anak saya dijagain kakak-kakak saya itu sebagian. Gitu. Itu selain faktor sosok Bang Buyung, Yap Tiam Hin, memang pendekar-pendekar di bidang hukum, nggak ada idola lain apa gitu misalnya. Terus sudah S3 bidang hukum di Leiden lagi kan, keren juga. Nggak kepikiran buka pengacara, garap kasus-kasus yang ya bisa bayarannya bisa langsung jadi mobil, jadi rumah, kayak gitu-gitu? Belum sih. Ya kalau lawyering kan nggak sederhana juga sebetulnya. Di gelar itu tidak otomatis dapat klien. Itu lain tuh. Gelar kan akademik, klien kan soal kepercayaan tuh relatif. Percayaan itu harganya gelap. Tapi kan dengan reputasi jaringan Mas Surya di lapangan. Masih cukup sih hidup saya dari yang lain untuk belum begitu. Karena saya lebih senang kan juga public lawyering ya. Jadi isu-isu yang publik, bukan private. Karena saya pikir kalau yang private udah banyak yang belain. Kalau yang publik kan jarang. Gitu, dan jangan sampai yang bagus-bagus lari ke sana semua. Yang belain publik nih yang kurang bagus, yang nggak masuk ke sana gitu. Itu kan juga nggak balance. Jadi saya di LBH ya kita bikin kualitas. Setelah dari LBH pun bikin lembaga itu, saya pilih orang yang bagus. Kasih gaji memang relatif nggak sebesar swasta, tapi paling tinggi di LSM saya bikin. Kenapa? Anak-anak yang bagus dan punya kapasitas ini, jangan lari ke private sector semua, harus mulai ada yang bicara atau membela publik juga. Dan sekarang mulai relatif nih kan, artinya yang publik pun orang-orang bagus mau mulai ada nih. Karena bagi mereka ini cuman lompatan ya, pelajaran untuk naik jenjang ke yang lebih tinggi. Dan
bekerja di isu publik itu kan banyak banget ininya, apa, kemungkinan untuk belajarnya itu nggak ada batas. Ini kayak di sini nih, nanti saya mau rekrut Aspri, ada yang dari gajinya hampir 15, saya suruh ke sini jadi 3,7 mau. Kenapa? Ya karena di sini gitu loh. Karena saya ngajak, ya paling ntar saya cari duit, potong gaji bantuin dia lah, nggak masalah. Cuman ada yang kayak gitu, dan ini kita perlu kumpulin ya, perlu apa istilahnya, kita kasih inkubator orang-orang muda yang punya idealisme, pinter, kasih kesempatan bekerja bersentuhan dengan masyarakat. Ini panjang nih nanti, karena dia bisa jadi leader yang baik. Sekaligus apa ya, pembibitan lah ya, calon-calon pemimpin. Inkubasi. Mas, kenapa saya tadi kaitkan Bang Buyung? Bang Buyung juga kan merintis LBH. Nggak cuma Bang Buyung kan, banyak Luhut misalnya segala macam. Setelah makin terkenal, makin banget, dia bikin kantor pengacara kayak begitu gitu. Tapi sejauh ini Mas Surya nggak, sama sekali nggak kepikiran untuk bikin itu? Atau nanti mungkin setelah jadi mungkin nanti kalau habis jadi wamen kan lebih banyak relasi. Saya nggak menutup ya, maksud saya tidak berakan berarti yang kerjaan publik itu lebih mulia daripada yang saya sih nggak merasa lebih mulia juga. Sama aja lah, tergantung orang. Cuma itu aja pilihan tadi ya. Kalau yang di sana kayaknya udah banyak gitu loh, not so special. Tapi orang bagus yang baik dan bekerja di publik juga, kenapa enggak? Dan buktinya saya baik-baik aja tuh, cukup-cukup aja hidup saya, nggak ada problem. Memang nggak semua bisa didapat ya, tapi buat apa juga sih? Udah berkeluarga belum? Udah. Istri juga nggak komplain ya? Kan dia kerja juga. Okay. Itu juga waktu juga hitungan. Artinya kalau orang kayak saya ini mesti punya backup. Istrinya kerja di private sector. Pantesan. Kalau nggak balance. Iya. Jadi memang ikut membantu mengimbangi. Kami ini para aktivis dulu tuh punya moto. Jadi kita berpolitik. Kalau aktivis itu mesti cari istri atau suami yang memang cukuplah pendapatannya. Jadi mereka cari duit, kita berpolitik. Ya, menyalurkan idealisme. Kalau nggak balance dong. Kalau saya dapetnya nggak kayak gitu, mungkin saya lain ya ceritanya. Tapi saya cukup dan dia juga happy tuh. Kan orang-orang kayak saya gini juga banyak yang demen karena ini gila banget sih, lo nggak mikirin macam-macam gitu ya. Ya gitu kali ya. Jadi balance-nya terjadi, dan kalau nggak balance, saya juga nggak enjoy dong kerja beginian. Bohong, namanya melarikan diri dari kenyataan. Jadi aktivis tapi nggak mampu hidupin keluarga, nggak bisa menurut saya, itu bullshit. Beres dulu rumah, baru kita bisa bicara yang lebih besar. Mas Surya ini kan representasi PSI ya. PSI sendiri sebetulnya duitnya dari mana itu, Mas? Setahu Mas Surya? Ya macam-macam kali ya. Saya kan bukan bagian yang nyari duit. Saya jadi caleg dan terlibat dalam bantuin persiapan untuk pendidikan anggota legislatif yang terpilih ini. Dan di situ ya saya kira gini, dalam politik kita itu ada kok orang yang ngerti, yang mau berkontribusi. Artinya dia paham harus ada yang berjuang masuk jalur itu. Dan di politik itu, saya kan backgroundnya aktivis ya, yang tadi Mas bilang mungkin suka kuyo-kuyo, pokoknya semua yang dari pemerintah itu salah aja. Saya pernah ngalami saat seperti itu, tapi sejak mendirikan lembaga baru itu dan masuk yang lebih, artinya mencoba mencari solusi, bukannya sekadar menunjukkan siapa yang salah, tapi harus ada tawaran solutif dong. Apa gitu. Itu prosesnya udah panjang. Jadi saya keluar dari LBH kan 2003 sampai 2013 apa ya. Itu saya direktur lembaga perburuhan tuh. Setelah itu saya cuma jadi penasehat. Sampai sekarang cuma penasehat, kan nggak ngapa-ngapain. Itu udah mulai transisi tuh. Jadi kok rasanya kalau ribut begini terus, mungkin yang saya dicari apa kalau kita ribut, kita angkat masalah, terus masuk koran, besok selesai. Enggak tuh. Artinya barangkali ada hal lain yang bisa dilakukan dan perlu dilakukan untuk benar-benar cari solusi.
Dan itu dimulai mungkin ya nuansa kebijakan publik. Jadi saya mulai mendalami itu, dan dalam kebijakan publik itu ada prinsip tidak mungkin kebijakan publik akan memuaskan semua orang. Nggak mungkin. Pasti ada korbannya, pasti ada yang dirugikan. Ya kita bisa pakai prinsip Pareto. Selama 80% oke, berarti oke. Nggak mungkin ada 100% oke. Nah, 20% ini kan yang katakanlah terkena dampak dari pembangunan, yang dirugikan. Mungkin teman-teman yang digusur rumahnya untuk infrastruktur atau segala macam seperti itu. Kita butuh infrastruktur, tapi kan mesti digusur nih yang kena itu. Nah, orang ini kan dirugikan. Nah, yang dibutuhkan bukannya tidak menghilangkan ada korban, tapi korban yang ada itu dihargai betul-betul secara baik, secara benar. Dimanusiakan. Dimanusiawikan gitu, dan itu namanya mitigasi gitu. Dan saya kira ya itu aja prinsipnya kan. Jadi mitigasi terhadap para korban, dan mungkin saya punya passion di situ. Jadi kan kita bicara konflik agraria misalnya. Itu kan artinya entah ada ketidaksesuaian antara yang diharapkan warga dengan yang bisa diberikan oleh oleh negara. Terus ada aktor lain, mungkin ada perusahaan, bisnis, segala macam, itu kan banyak kepentingan terlibat. Nah, coba cari akarnya di mana dan coba temukan yang terbaik, tapi terus di kepala saya tuh mikir yang 20% itu. Gitu. Dan ya di situ aja coba dipahamin, didengerin, diajak ngobrol, diperjuangkan lah. Dan kalau itu mereka yakin, mereka tahu, saya kira akan terima Mas masyarakat. Oke. Mas, tadi saya tertarik soal nyalek itu ya. Kan lahir besar sekolah di sini Jakarta, tapi nyaleknya saya dengar-dengar malah di Jawa Timur. Itu kenapa? Memang penugasan dari partainya atau pilihannya Mas Surya sendiri pilih Jatim? Kombinasi. Kan PSI partai baru. Nggak semua tempat itu punya caleg bagus. Jadi kita bagi tugas. Dideploy, jangan sampai yang bagus ngumpul semua satu tempat, nggak ada gunanya dong. Saya mungkin dianggap bagus, makanya dikirim agak jauh. Yang susah. Kalau di Jakarta kan ya tempat lahir ya, nggak terlalu sulit, yang saudara banyak. Malang nggak ada saudara, nggak pernah sekolah, tapi not bad tuh. Persentase suara kami di sana masih di atas PSI, rata-rata nasional, berarti kan lulus dong. Iya. Ya kan? Lumayan kan? Pesaingnya waktu itu apa? Hah? Pesaing caleg-caleg dari partai lain? Ada Pak Ahmad Basarah, Krisdayanti, terus sama banyak itu, yang partai-partai besar sih masih. Partai besar dan nama besar kan? Iya, nggak usah kampanye, Krisdayanti udah lewat lah ya. Lewat lah. Mas, terakhir, Mas Surya ini dibilang mewakili tiga minoritas. Pertama Tionghoa, pasti non-Muslim. Yang ketiga ini disabilitas. Saya tertarik soal disabilitasnya ini. Sebetulnya bawaan orok lahir atau 6 bulan kecelakaan? Setelah lahir kena polio. Polio. Jadi saya nggak pernah berdiri. Waktu kecil sampai umur 7 tahun ya baru berdiri karena ada sepatu besi. Dulu saya pakai sepatu besi. Baru saya sekolah. Jadi sekolah telat setahun karena itu. Nah Mas, mengatasi kondisi kayak begitu pasti kan teman-teman sering ngeledekin, ngebully lah kalau bahasa sekarang itu. Itu gimana bisa bertahan menghadapi bulian? Dulu sih saya berantem aja Mas. Jadi saban hari berantem, kalau digituin berantem. Tapi lama-lama capek juga ya. Apa gunanya? Lama-lama saya kebal. Masalah sekarang bukan buat ini sih, bukan bawa kaki saya pincang, tapi kadang-kadang saya lupa saya pincang Mas. Jalan cepet-cepet toto ngusruk gitu. Jadi ya barangkali ini yang membumikan saya terus saja ya. Keadaan ini bagi saya justru membuat saya terus di bumi, nggak melayang. Tidak pongah ya, tidak tinggi hati. Tapi sempat merasa minder nggak sih dengan kondisi waktu kecil itu mungkin kompensasinya kali ya bagus, karena kan saya orangnya berani. Jadi kalau ada yang kayak begitu saya berantem. Jadi nggak pernah ngerasa apa. Jadi dan dalam keberanian itu membangun kompensasi kan. Dan kompensasinya adalah ya yang lain harus benar, harus baik gitu. Jadi kuat dan
Dan itu jadi konversasi yang baik. Ya lama-lama saya kira justru jadi lebih pede, tapi juga nggak berlebihan, nggak kekurangan, sedang-sedang aja gitu. Jadi saya dipuji, ya nggak terlalu ngaruh, dihina juga santai aja gitu. Jadi relax gitu ya, dan nggak terlalu terbeban. Malah sempat kalau waktu remaja gitu, mama tuh suka bilang, lu sih emang nggak ada pikiran nih. Saya bingung mas, nggak pernah sedih, nggak pernah bingung gitu. Jadi apa tuh, nggak ngerasa gitu, jadi lupa kadang-kadang. Ya kalau udah gitu kan jadi santai kan, jadi nggak ada beban. Cuman ya jalan mesti pelan-pelan. Paling nih nanti di sini nih saya mau isengin teman-teman di sini. Ini kan kurang akses nih, nanjak segala macam. Bikinin tangga kayak gitu dikit. Atau pegangan gitu, mumpung wamennya disabel gitu. Terus saya lagi mikir iseng-iseng saya mau kerjain aja ya teman-teman di sini. Saya mau undang tuh anak Brawijaya, kan ada pusat layanan disabilitas. Itu program dari kampus yang memang mendampingi orang-orang disabilitas untuk kuliah di Brawijaya. Saya mau undang di sini, suruh dia rasakan naik turun segala macam. Mana yang mesti dibikin akses? Terus kita ramein, nanti datang ya ini. Kali-kali jadi lucu gitu. Dan saya kira itu juga bagian penting ya pekerjaan di kementerian, karena ini kan jadi manusiawi gitu loh. Jadi hal yang itu manusia, ada manusia yang barangkali nggak terlalu muncul, tapi sekarang muncul, dan bukan berarti nggak ada, nggak pernah muncul. Nah, disabilitas ini juga membuat orang lebih sensitif ya terhadap manusia, dan itu sangat berguna buat saya di sini, buat barangkali kalau saya bisa berkontribusi kan, kalau di kerjaannya BPN itu kan pemetaan. Peta itu kan lihatnya dari atas mas. Iya, iya. Ada gambar gitu ya, ada garis-garis, ada rumah berjajar-jajar, tapi jauh karena potretnya dari satelit. Nah, saya tuh datang dari dalam situ, dari rumah. Ada ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya di rumah itu. Nah, ini yang saya kira kombinasi itu kita perlu. Kalau sama cewek hubungan sempat mengalami gangguan gitu nggak? Kalau itu nggak ada problem ya. Nggak ada problem ya? Nggak, cuman Ya, sampai sekarang jadi istri misalnya. saya pernah naksir 7 perempuan. Itu 7 kali ditolak artinya. Cuma 1 yang nolak karena alasan kaki. Okay. Jadi 1/7 masih oke lah ya. Dan yang kemudian dilihat oleh para perempuan hebat itu kan bukan cuman fisik mas, artinya ada hal lain ya. Dan tampang saya juga nggak jelek-jelek amat walaupun jalannya pincang, tapi juga ada hal lain yang lebih dalam ya, dan kemampuan diskusi, bisa ngobrol gak nyambung kan otaknya gitu. Cakep tapi melongo terus kan nggak seru juga. Kombinasi itu saya kira memberi harapan lah untuk para kaum disabel. Jangan takut gitu, cari yang terbaik. Tunjukkan aja kepercayaan diri, nanti dia bingung, oh, lu gitu aja bisa percaya diri ya gitu. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Surya Chandra. Semoga kita semua bisa meneladani dan memetik pelajaran dari perjalanan hidup yang tadi beliau sampaikan. Beliau kerap dibully, tetapi semua itu menjadikan seorang Surya Chandra menjadi lebih tangguh dalam menjalani kehidupan. Kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain. Mas Surya, terima kasih banyak. Thank you, Mas Alex.